Ini kita akan membahas ya salah satu emiten di dalam watchlist kami yaitu saham. Sekarang gimana sih kinerja untuk update posisi September 2025 dan historinya memang seberapa gitu? Gimana caranya saham biar bisa unggul dibanding kompetitornya? Maka muncullah pandangan baru yang dimana Nah, kira-kira kalau potensi dividen dari saham sendiri seperti apa, Mas Hakiki? Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk, dan pada podcast kali ini saya mengundang analis dari The Investor ya, yaitu Mas Hakiki ya. Dan di podcast kali ini kita akan membahas ya salah satu emiten di dalam watchlist kami yaitu saham Bluebird ya, atau emiten dengan kode emiten BIRD, BIRD, yang dimana BIRD ini menjadi salah satu dari watchlist kami, dan kami masih punya watchlist lainnya. Jadi ada 3 saham watchlist yang bisa teman-teman dapatkan secara free ya, dimana teman-teman tinggal download e-booknya saja. Jadi kami sudah merilis e-book watchlist, ada 3 saham under value, ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar. Nah, e-book tersebut bisa di-download secara free ya, tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, salah satunya yaitu BIRD yang akan kita bahas di podcast kali ini ya. Oke, langsung saja Mas Hakiki ya, mengenai saham Bluebird nih. Nah, kita lihat dulu harga sahamnya ya, di mana harga saham BIRD ini masih ya belum bergerak, bisa dikatakan belum bergerak ya. Level masih sekitar di 1.700-an ya, saat podcast ini diambil masih di 1.700. Di sisi lain IHSG terus naik nih ya. Jadi IHSG naik, Bluebird kok ketinggalan ya. Kira-kira gimana nih Mas Hakiki menurut pandangan Mas Hakiki? Oke, terima kasih Mas Eros. Jadi memang bisa dibilang betul ya, untuk saham Bluebird ini masih belum kemana-mana ya Mas Eros, masih di angka 1.700-an. Bahkan kalau kita lihat secara year to date, itu saham Bluebird itu kenaikannya masih tipis di sekitar 7%-an. Oke. Berbeda dengan IHSG yang memang tahun ini kan terus menunjukkan kenaikan ya Mas Eros. Bahkan secara year to date itu kenaikannya sudah mencapai di 22%. Oke. Nah, kalau kita lihat secara 1 tahun, saham Bluebird ini justru malah masih mengalami penurunan di 9,3 atau 4% begitu Mas Eros. Oke. Jadi memang secara harga saham ini masih berada di situ-situ aja ya, di level 1.700. Nah, cuman kalau kita melihat secara histori, ini harga saham Bluebird itu sempat menyentuh di 10 ribuan Mas Eros. Oke. Jadi gapnya itu luar biasa jauh ya Mas Eros, Iya. dari 10 ribu sekarang itu di 1.700-an. Padahal kalau kita melihat secara kinerja, sebenarnya masih nggak ada yang salah, dalam artian masih solid-solid aja gitu ya Mas Eros. Oke. Bahkan di tahun ini pun dari saham Bluebird itu membagikan dividen ya di pertengahan tahun kemarin. Jadi ya secara saham itu harganya masih di bawah, tapi secara fundamental itu masih solid gitu ya. Ya mungkin karena masih kurang terapresiasi oleh market aja secara harga Mas Eros. Oke. Gitu. Nah, tadi kita bicara mengenai harga yang belum kemana-mana ya, di sisi lain kinerja yang masih solid ya. Betul. Nah, buat teman-teman ini, terutama buat teman-teman yang baru nonton di video kali ini, kita memang kita bicara mengenai investasi jangka panjang, yang dimana kita punya pegangan bahwa pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya. Nah, untuk itulah kalau kita bicara mengenai jangka panjang ya, kita akan selalu perhatikan story dari tiap emitennya, yang terutama yang kita pegang ya. Dan sekali lagi ya, bahwa saham yang kita bicarakan pada podcast kali ini itu bukan rekomendasi ya, alias kita hanya nge-review secara kinerja gitu ya, kinerja maupun dengan harga sahamnya ya. Nah, oke, kita tadi Mas Hakiki mengatakan bahwa kinerjanya masih solid nih. Nah, sekarang gimana sih kinerja untuk update posisi September 2025 dan historinya memang seberapa gitu? Oke. Jadi memang secara kinerja di 9 bulan pertama bulan September tahun 2025 ini masih solid ya Mas Eros. Tercatat bahwa kita lihat dari pendapatannya itu masih naik di double digit 12%. Gitu ya, menjadi di 4,1 triliun.
Nah, sejalan juga dengan laba brutonya itu naik 2 digit juga di 12%, itu di angka 1,3 triliun. Dan dari bottom line-nya di laba bersih juga masih positif di double digit, di kenaikannya 11% ada di 482 miliar. Jadi memang secara year on year untuk 9 bulan pertama itu masih solid, bahkan positif ya, sampai kenaikannya 2 digit. Nah, kalau kita lihat atau breakdown ya secara QOQ, itu memang secara laba bersih ini ada penurunan Mas Eros di 13% ya, Q2 ke Q3. Itu karena faktor apa? Karena faktor biaya kenaikan operasional ya, adanya insentif untuk pengemudi, dan juga kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin itu kan ada aksi unjuk massa ya atau demo ya Mas Eros, yang memang secara mobilitas masyarakat itu akan jauh lebih tertekan atau terdampak gitu. Dan kalau kita melihat faktornya ya ini masih wajar dan cukup sehat ya, apalagi tadi untuk insentif pengemudi atau driver itu bisa dibilang cukup bagus kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara all time kinerjanya untuk saham Bluebird ini pernah mencapai all time high-nya itu di tahun 2015 Mas Eros. Yang memang pada saat itu belum gencarnya ride hailing gitu ya. Seperti Gojek gitu misalnya. Pada saat itu sempat menyentuh di 824 miliar untuk laba bersihnya. Dan adanya ride hailing tersebut, perusahaan Bluebird ini mulai menyesuaikan gitu kan dengan kompetitornya. Dan bahkan pada tahun 2020 itu sempat minus karena kita tahu tahun tersebut itu tahun pandemi atau COVID ya Mas Eros, yang memang secara bisnis taksi, adanya PSBB atau lockdown itu sangat terdampak untuk bisnis Bluebird. Cuman tahun 2021 itu recovery-nya itu cukup singkat dan cepat Mas Eros. Karena dari minus 161 miliar di tahun 2020, 2021 itu udah positif di 7 miliar. Bahkan di tahun 2022 itu lompat Mas Eros kinerjanya menjadi positif di 358 miliar. Jadi secara recovery ini cukup bagus ya, terkait tahapan-tahapan dan juga langkah manajemen. Dan tentu yang dilakukan manajemen dari saham atau perusahaan Bluebird ini cukup menarik Mas Eros. Jadi ketika adanya hajaran atau COVID pandemi tahun 2020, langkah manajemen itu cukup menarik ya dalam mengatasi hal tersebut. Jadi istilahnya lebih kepada tahan napas terlebih dahulu gitu. Karena manajemen itu meyakini pandemi ini akan berakhir, cuman belum tahu kapannya gitu Mas Eros. Mungkin kalau kita lihat atau perusahaan pada umumnya akan menjual aset-asetnya secara mungkin signifikan gitu Mas Eros. Tapi kalau dari manajemen Bluebird ini lebih kepada efisiensi dan juga defensif. Mungkin dari armadanya dijual tapi tidak banyak. Karena apa? Karena manajemen Bluebird ini meyakini suatu saat nanti permintaan akan naik kembali gitu ya. Jadi ketika armadanya itu masih ada dan terus dirawat, ketika permintaannya naik otomatis bisa menyesuaikan dengan cepat gitu ya. Berbeda dengan ketika kendaraannya dijual semua, terus permintaannya udah naik, nah kita kehilangan momentum tersebut gitu ya dari saham Bluebird. Nah itu yang menjadi recovery dari saham Bluebird ini sangat cepat ya, bahkan dari minus langsung positif, bahkan tahun 2022 itu sempat langsung lompat di 300 miliar. Itu kurang lebih Mas. Itu story tentang kinerjanya Mas Hakiki ya, yang dimana sempat minus kemudian recover. Nah sekarang yang menarik adalah tadi Mas Hakiki mengatakan 2015 itu kinerjanya mencapai all time high karena bisa dianggap belum ada pesaing, katakanlah seperti itu kan, belum ada ride hailing seperti Gojek, Grab, Uber dan sebagainya. Nah sekarang kan sudah mulai ada nih, Gojek ada, kemudian yang terakhir kemarin yang cukup menyita perhatian dan ini menjadi katalis negatifnya Bluebird adalah adanya taksi listrik dari perusahaan Finfast yaitu Sun FM ya. Nah Sun SM tadi ya, Sun SM. Nah ini kira-kira gimana nih tentang persaingan tersebut Mas Hakiki? Ini menarik sekali ya, karena tidak terpungkiri ya kompetitor itu terus ada dan berjalan ya Mas Eros. Tapi kalau kita lihat ya tadi menarik sekali di tahun 2015 itu kan mencapai all time high-nya gitu ya Mas Eros. Terus di tahun 2016 itu kan udah mulai muncul ride hailing ya, khususnya misalnya kayak Gojek. Nah pada saat itu kalau kita lihat kinerjanya itu sangat terdampak Mas Eros di tahun 2016. Ya kenapa? Karena adanya kompetitor masuk gitu ya. Dan kalau kita lihat Gojek itu kan awal-awal murah sekali ya Mas Eros. Dari segi harga murah sekali, setelah itu dari sistemnya udah bisa order melalui gadget atau lewat online. Tentu untuk
perusahaan Bluebird yang masih konvensional itu ketinggalan dengan komputer baru tersebut gitu. Cuman menariknya di sini adalah lagi-lagi dari manajemen Bluebird ya Mas Eros, yang dimana mereka itu fokus pada apa yang bisa diimprove dari perusahaan. Jadi pada saat itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari aset atau kendaraan di Bluebird itu kan punya perusahaan ya Mas. Yeah. Artinya seiring berjalannya waktu akan terdepresiasi. Nah, Oke. dengan terdepresiasi itu menjadi beban perusahaan. Oke. Nah, pada saat itu masih berpandangan seperti itu. Gimana caranya saham Bluebird ini biar bisa unggul dibanding kompetitornya? Maka muncullah pandangan baru yang dimana, kita ini Bluebird punya kendaraan sendiri. Dari segi driver punya ikatan yang lebih dekat gitu kan dibanding kompetitor yang masih sifatnya mitra. Otomatis ketika kita punya kontrol yang lebih terhadap kendaraan, dari segi perawatan, layanan gitu kan, dan terus dari perawatan itu jauh akan bisa dijaga. Nah di situ makanya Bluebird muncul yang dimana brandnya itu lebih kepada trust, pelayanan dan juga kualitas Mas Eros. Nah pada saat itu ketemu tuh resepnya kayak gitu, akhirnya fokus ya di tahun 2016 sempat anjlok kinerjanya, fokus sampai akhirnya di tahun 2018 itu udah mulai rebound kembali kinerjanya. Yang memang terkenalnya pada saat itu brand Bluebird ini adalah punya kenyamanan ya, kebersihan, kualitas dan juga trust gitu ya secara branding. Dan pada akhirnya menariknya lagi adalah menjadikan kompetitor sebagai kolaborasi Mas Eros. Jadi itu saya agak heran juga gitu ya Mas Eros. Wah ini luar biasa sekali gitu kan. Dari yang sebelumnya Gojek ini sebagai kompetitor sama Bluebird ini diajak untuk kolaborasi gitu ya. Jadi ketika misalnya Bluebird udah dapat branding dari segi trust dan juga kenyamanan, dari segi Gojek kan belum punya Mas Eros untuk pasar middle up atau corporate gitu ya. Nah pada akhirnya di sana kolaborasi dari Bluebird-nya itu diuntungkan bisa order melalui Gojek, dan dari Gojeknya itu ya diuntungkan bisa merambah ke segmen-segmen yang middle up dan juga corporate. Jadi untuk strategi-strateginya juga luar biasa dan berkelanjutan. Apalagi tadi kalau kita lihat kompetitor dijadikan dengan kolaborasi, wah itu sangat luar biasa Mas Eros, kurang lebih seperti itu. Ya menarik. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya Bluebird ini bisa selalu adaptif ya dengan kompetitor ya. Nyatanya ketika booming ride hailing seperti Gojek, Uber, Grab, dia tetap masih bisa survive. Betul. Apalagi kalau kita bicara mengenai mobil listrik Nissan SM kayaknya sampai dengan sekarang pun Bluebird kinerjanya juga terlihat secara tahunan juga masih seperti itu ya. Tadi terkait Sun SM ya. Lupa menyampaikan Mas Eros. Nah, sebenarnya ini menjadi kompetitor baru juga dan cukup adaptif ya. Kalau kita lihat perusahaan dari Vietnam punya taksi yang memang EV ya, electric vehicle ya Mas Eros. Itu mungkin di Jakarta udah banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara EV dari Bluebird itu udah ada sebelum COVID Mas Eros di tahun 2019. Jadi secara kendaraan armada Bluebird ini udah ada nih gitu kan pada saat itu pakai BYD gitu ya. Nah, cuman yang menjadi kendala adalah si Sun SM ini dia itu memproduksi mobil atau taksi-taksinya itu dengan produksi sendiri Mas Eros. Jadi memproduksi armadanya itu dengan produksi sendiri gitu ya. Nah mungkin itu yang menjadi tantangan dari Bluebird gitu ya. Cuman kalau kita melihat secara histori tadi adanya ride hailing di tahun 2016 gitu ya. Terus adanya kompetitor yang dijadikan kolaborasi dan adanya COVID yang bisa langsung recovery. Kalau kita lihat track recordnya itu kan udah terbukti ya Mas Eros. Ya mungkin ini nanti kita lihat aja terkait adanya kompetitor baru di Sun SM apakah bisa ya menunjukkan performnya atau seperti apa. Cuman kalau kita lihat secara track record itu jauh lebih adaptif ya. Jadi Bluebird ini adalah perusahaan ya taksi transportasi yang memang menyesuaikan dengan apa yang dimau market Mas Eros. Jadi menariknya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara PR terbesar bisnis taksi itu kan konsistensi layanan ya Mas Eros. Kalau kita bilang mungkin di 1 atau 2 tahun produksi mobil atau beli mobil itu sangat mudah gitu kan. Tapi untuk konsistensi dan bisa menjaga perawatan, nah itu mungkin yang susah. Dan itu udah terbukti di saham Bluebird kayak gitu Mas Eros. Ya menarik ini kayaknya ya. Nah selanjutnya nih Mas Hakiki ya. Tadi kita bicara mengenai prospek bisnis ya, kinerja dan juga dengan prospek bisnis selanjutnya tentang
dividen dan valuasi. Ya, tentu saja ini juga hal yang menarik ya. Kalau kita bahas, kita bicara mengenai investasi jangka panjang, ya kalau saham itu bisa menghasilkan dividen, ya oke juga kan. Betul. Ibaratnya sebagai ongkos tunggu sampai harga sahamnya naik, kira-kira kan gitu kan. Nah, kira-kira kalau potensi dividen dari saham Bird sendiri seperti apa, Mas Hakiki? Oke, ini bisa dibilang sangat menarik sekali untuk dividen dari saham Bluebird gitu ya, Mas Eros, yang dimana terbukti juga rutin dalam pembagian dividen. Ya, terakhir itu belum lama di pertengahan tahun kemarin ya, bulan Juli, bagian dividen tunai di tahun buku 2024, Mas Eros, yang dimana pembagiannya juga cukup besar, itu hampir 50% dari laba bersihnya, itu sekitar 300 miliar rupiah. Yang dimana kalau kita lihat dividen per sahamnya itu ada di 120. Jadi kalau kita lihat untuk harga saham di 1.700-an itu potensi dividen yieldnya itu udah ada di 6,94% atau hampir 7%. Tentu untuk dividen yield 7% itu jauh tinggi ya, Mas Eros, dibandingkan kita itu nabung di deposito mungkin hanya 3%. Lebih baik kita naruh di sini ya. Disclaimer on ya, kembali lagi gitu ya. Cuman ini lumayan untuk ongkos tunggu, apalagi ketika kita melihat prospek dan juga kinerja tadi masih solid dan dari angkanya atau harganya itu masih di bawah. Gitu Mas Eros secara dividen. Kalau untuk valuasinya tentu ketika kita melihat PBV-nya masih di 0,71 kali, terus dari PI-nya masih di 6 kali, dan untuk harga sekarang itu di 1.700-an ya tadi Mas Eros, itu tentu masih sangat menarik. Karena kalau kita lihat proyeksi laba di tahun 2025 ini itu ada di 640-an miliar. Sedangkan tadi kalau kita lihat all time high-nya itu kan tahun 2015 ya Mas Eros. Itu kinerjanya ada di 800 miliar Mas Eros. Jadi secara laba itu gap-nya masih bisa dijangkau. Cuman secara level atau harga saham Bird itu gap-nya udah jauh sekali. Kalau kita lihat kinerja di tahun 2015 itu harganya itu di 7.000. Sedangkan untuk kinerja yang mungkin gap-nya itu masih possible untuk dicapai, sekarang ini masih di angka 1.200. Jadi untuk potensi kembali ke harga atau paling nggak setengahnya ya di 3.000 mungkin itu masih sangat possible Mas Eros. Sangat menarik. Jadi bisa dikatakan ya Bluebird ya, secara dividen valuasi pun menarik ya. Dan tadi Mas Hakiki juga sudah menyampaikan nih range kira-kira harga wajarnya berapa gitu ya. Nah teman-teman sekalian, tadi kita sekilas ya sudah membahas mengenai saham Bluebird, dan kalau misalnya teman-teman mau membaca secara kesimpulan, secara rasio-rasio pentingnya, teman-teman bisa download ebook watchlist kami ya. Sekali lagi ini free ya, tinggal di-download saja melalui link dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Nah mungkin sampai di sini dulu kali ya Mas Hakiki ya, karena nanti takut terlalu panjang ya, pada bosan nonton nanti ya. Betul. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa.